Untuk menyelesaikan masalah 3.1, langkah pertama kita harus membuat sudut A dan sudut N menggunakan fitur segmen. Begitu juga dengan sudut N. Kemudian kita ukur sudutnya menggunakan angle. Kita klik titik C, B, A untuk sudut A. Untuk sudut N kita klik D, E, F. Kemudian terbentuklah sudut untuk setiap sudut A dan N. Kemudian kita buat garis kerja. Kemudian kita tentukan titik tengah dari garis kerja menggunakan circle center radius. Dengan radius 1. Maka selanjutnya sebelum dilanjutkan kita akan membuat titik potong antara di sudut A dan sudut N. Langkah selanjutnya kita akan klik circle center radius, klik di titik B dengan radius 1. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk sudut N. Kita klik titik E dengan radius 1 juga. Kemudian kita pilih menu intersect. Untuk menentukan titik potongnya, kita klik lingkaran dan ininya. Sudah, kita klik lagi. Kita lakukan yang sama untuk sudut N. Kemudian terbentuklah titik potongnya J dan K untuk sudut A, L dan M untuk sudut N. Maka selanjutnya kita akan kembali ke garis kerjanya dengan melakukan intersect kepada titik tengah garis kerja. Sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat circle center radius pada titik N. Kita akan membuat titik potong J dan K supaya sama-sama sudut A dengan radius J dan K. Maka selanjutnya kita pilih menu intersect. Untuk menentukan titik potongnya, kita klik kepada dua lingkaran, maka terbentuklah titik potongnya. Kemudian kita pilih menu line, kita klik I dan P. Kemudian kita akan menentukan sudutnya menggunakan fitur angle. Kita klik PIN. Oke. Maka terbentuklah sudut yang sama seperti sudut A. Selanjutnya kita hapus yang tidak diperlukan. Kemudian kita akan menduplikasikan juga sudut N dengan melakukan cara yang sama dengan cara menduplikasi sudut A tadi, yaitu dengan mengklik fitur circle center and radius. Kita pilih kita masukkan radius L dan M supaya sama dengan sudut N. Kemudian kita pilih fitur intersect.
Maka terbentuklah titik potongnya. Kemudian kita pilih menu line, fitur line. Untuk klik ke titik I dan S. Kemudian kita ukur sudutnya menggunakan fitur angle. Kita klik titik O, S, O, I, S. Dan terbentuklah sudut 30,96 derajat sama seperti sudut N. Kita hapus yang tidak diperlukan. Kemudian terbentuklah sudut D yang kita cari. Maka kita akan mengukur sudut dari sudut D ini dengan menggunakan fitur angle. Kita klik pada garis sudut N dan garis sudut A. Maka dapatlah besar sudut dari sudut D adalah 55,11 derajat. Kemudian kita akan membuat segitiga dari sudut AND ini. Maka selanjutnya kita akan pilih fitur Cycle Center Radius. Kita klik di kaki garis sudut N dengan radius 1 dengan radius L dan M supaya sama dengan sudut N. Kemudian kita pilih fitur parallel line dan kita klik ke garis kerjanya supaya sama. Kita klik di sini di garis kaki ini. Kita klik di garis ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat titik potongnya menggunakan fitur intersect. Kita klik lingkaran dan kakinya sudut N dan sama seperti tadi, kita klik. Kemudian kita akan menentukan sudut dari lingkaran yang sudah kita buat dengan menggunakan fitur angle. Kita klik titik Z, titik U, dan titik V. Maka terbentuklah 30,96 derajat sama seperti titik N yang tadi kita duplikasikan. Kemudian kita akan membentuk titik di sini menggunakan kita akan memotong titik di sini menggunakan intersect. Kita klik. Kemudian kita akan menentukan besar sudut dari titik B1 ini menggunakan fitur angle. Kita klik titik I, B, dan U. Kemudian terbentuklah 90,992 derajat. Maka terbukti maka terbentuklah segitiga dari sudut A, N, dan D. Kita akan menyatukannya menggunakan poligon. Kita hapus yang tidak diperlukan. Maka terbentuklah segitiga dari sudut A, N, dan D. Untuk membuktikan masalah 3.2, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar
lingkaran yang seperti ada di buku. Yang pertama-tama kita pilih fitur menu circle with center top point. Kita akan membuat lingkaran sembarang dengan jari-jari sembarang. Kemudian kita beri nama titik pusatnya O. Selanjutnya kita akan membuat diameter AC. Kita beri nama C. Kemudian kita pilih fitur segmen. Kita hubungkan antara C dan A. Selanjutnya kita akan membuat diameter antara A dan B menggunakan fitur segmen. Kemudian kita akan membuat garis antara B dan O, BO. Selanjutnya kita akan membuat garis BO, diameter BO menjadi putus-putus. Setelah terbentuk gambar seperti yang di buku, maka kita akan menentukan panjang diameter BO dan AO apakah sama. Kita akan menggunakan fitur distance or leg. Kita klik titik B dan O, maka terbentuklah diameternya 4,47. Hal yang sama kita lakukan untuk A dan O. Kita klik titik A dan O, maka terbukti bahwa 4 titik AO sama dengan titik BO. Maka kita akan menulisnya dulu. Kita akan mencari sudut dari B dan A apakah sama. Kita akan menggunakan fitur angle. Kita klik titik A dan B dan O. Kemudian terbentuklah sudut 25,32 derajat. Hal yang sama kita lakukan untuk titik A. Kita klik titik O, A dan B. Maka terdapat sudut yang sama antara sudut A dan sudut B. Maka dapat disimpulkan bahwa terbentuklah segitiga sama kaki di dalam satu lingkaran. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan menulisnya bahwa sudut A sama dengan sudut B. Dan selanjutnya kita akan mencari besar sudut dari O, BOC dengan menggunakan fitur angle. Kita klik titik C, O, dan B, maka terbentuklah 50,63 derajat. Maka selanjutnya bahwa terbukti bahwa sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Maka sudut BOC sama dengan sudut BAO tambah ABO. Kita akan menulisnya sudut BOC sama dengan sudut BAO tambah ABO.
sudut ABO. Maka dapat kita simpulkan bahwa sudut BOC bernilai 50,63 derajat sama dengan, kita tulis dulu 50,63. Selanjutnya sudut BAO plus AOB. Kita akan menulisnya 25,32 ditambah 25,32. Maka selanjutnya terbukti bahwa sudut BAC sudut BAC sama dengan setengah sudut BOC. Maka terbukti bahwa sudut pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongi. Untuk penyelesaian masalah 3.3, pertama-tama kita akan membuat gambar yang sesuai seperti yang di buku. Kita akan membuat sebuah trapesium ABCD dengan menggunakan segmen. Kita akan membuat trapesium sembarang. Kemudian kita akan membuat garis putus-putus yang seperti dalam buku dengan menggunakan fitur segmen. Kita akan membuat juga yang di sini menggunakan segmen. Kemudian kita akan menghubungkan B dan D. Maka selanjutnya ketika sudah terbentuk garis putus-putus, maka kita akan menyesuaikan titik-titik sesuai yang ada di buku. Kita ganti titik J sama dengan H, tinggi dari sebuah trapesium. Trapesiumnya kita hilangkan label-label yang tidak diperlukan. Kita buat B aksen. Di titik B kita hilangkan label yang tidak diperlukan. Maka terbentuklah trapesium sesuai yang terdapat di buku. Kita akan membuktikan bahwa luas trapesium ABCD sama dengan setengah BH
B plus B aksen maka kita akan membuktikannya dari sudut ABD, segitiga ABD, dan segitiga BCD. Kita akan melihat luasnya dengan menggunakan hal yang pertama kita menggunakan poligon. Kita klik titik A, B, D, kembali lagi ke A. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk segitiga BCD. BCD. Maka kita akan menentukan luas dari dua segitiga tersebut dengan menggunakan fitur area. Kita klik pada segitiga yang pertama ABD, maka terdapat 13,5, dan selanjutnya kita klik pada segitiga yang kedua, kita lakukan yang sama, kita klik area, maka area dari BCD adalah 7,5. Kemudian untuk membuktikannya, untuk mencari besar dari trapesiumnya, kita akan mencari dari keseluruhannya dengan kita akan mengklik fitur poligon, kita klik A, B, C, D. Kembali lagi ke A, kemudian kita klik fitur area, kita klik, maka luas dari trapesiumnya adalah 21. Maka terbukti bahwa kita catat bahwa luas trapesium ABCD sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Maka terbukti bahwa luas ABCD sama dengan setengah BH dalam kurung B plus B aksen. Kita tulis kemudian kita rapikan. Maka didapat bahwa luas ABCD sama dengan 1/2 BH plus setengah B aksen H aksen. Maka sudah terbukti bahwa luas trapesium ABCD sama dengan setengah BH plus setengah BH B aksen dan kali BH aksen. Terima kasih.